Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga masih dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Nah anak-anak, untuk materi hari ini, tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran yang ketiga. Adapun kompetensi dasar yang harus anak-anak capai adalah membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Nah, anak-anak, sesuai dengan kompetensi dasar tadi tentang cara perkembangbiakan pada tumbuhan, maka sebelumnya kita mengingat lagi tentang tumbuhan yang kemarin kita bahas, yaitu tanaman jagung. Nah, tanaman jagung berkembang biak dengan bagian tubuhnya yaitu bunga, di mana di dalam bunga itu terdapat benang sari dan kepala putik. Benang sari adalah alat kelamin jantan dan kepala putik adalah alat kelamin betina. Ketika benang sari jatuh di kepala putik, maka terjadilah penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, nanti akan tumbuh bakal buah, kemudian menjadi biji, dan biji tersebut siap untuk ditanam kembali sehingga jagung pun bisa tumbuh kembali. Nah, proses penyerbukan, pertemunya alat kelamin jantan dengan alat kelamin betina itu disebut dengan perkembangbiakan secara generatif. Ya, perkembangbiakan secara generatif, yaitu perkembangbiakan secara kawin. Nah, anak-anak, perlu diketahui bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua macam. Ada perkembangbiakan secara generatif dan ada perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, yang akan kita bahas ke depan adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tidak kawin. Nah, Nana, perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan itu juga dibedakan menjadi dua. Ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Yang vegetatif alami itu memang berasal dari tumbuhan itu sendiri, sedangkan kalau buatan itu merupakan campur tangan dari tangan manusia. Nah, yang sekarang kita bahas adalah vegetatif alami. Adapun contoh perkembangbiakan vegetatif secara alami yang pertama adalah dengan menggunakan akar tinggal, yaitu batang tubuh mendatar yang terletak di bawah permukaan tanah. Contohnya adalah tanaman kunyit, kemudian ada tanaman jahe, lengkuas, temulawak, dan terakhir adalah kencur. Berikutnya adalah dengan tunas. Tunas tumbuh di dalam tanah atau berada di samping induknya. Contoh pada pohon pisang. Tunasnya itu bisa kita tanam kembali atau ketika kita menebang induknya, tunas ini juga tidak akan ikut mati ya, dia akan tetap tumbuh. Berikutnya adalah tanaman tebu. Ini juga berkembang biak dengan tunasnya. Kemudian inilah rebung, yaitu tunas dari bambu ya Nana. Berikutnya berkembang biak dengan umbi lapis, yaitu pelepah daun tipis yang berlapis-lapis. Contohnya adalah pada bawang merah yang sering kita temukan sehari-hari ya untuk ibu memasak di rumah. Kemudian ada bawang putih dan juga bawang bombay. Jadi semua jenis bawang ini berkembang biak dengan umbi lapis. Selanjutnya dengan umbi akar atau bagian akar yang membesar karena menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada tanaman wortel,
Kemudian pada tanaman lobak ini dengan umbi akar dan singkong. Nah, di sini akarnya ini yang mengalami pembesaran atau membesar karena di sanalah tempat untuk menyimpan cadangan makanan bagi tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar ini. Yang kelima dengan umbi batang, di mana batangnya tumbuh di dalam tanah. Contoh pada tanaman kentang. Kemudian contoh berikutnya adalah pada tanaman talas ya, ubi talas ini yang bisa kita makan, direbus. Kemudian contoh berikutnya adalah ketela jalar ya. Ini merupakan perkembangbiakan dengan umbi batang. Selanjutnya perkembangbiakan dengan geragih atau stolon. Contohnya adalah pada stroberi, di mana ini tanamannya itu menjalar di atas tanah ya. Kemudian ada rumput teki dan ada tanaman arbai. Ini berkembang biak dengan geragih atau stolon. Yang terakhir, perkembangbiakan vegetatif alami dengan spora. Contohnya pada tanaman suplir, paku, dan pada lumut. Ya, ini tanaman yang tidak asing lagi bagi anak-anak. Nah, anak-anak, semua jenis tanaman yang Ibu sebutkan tadi itu memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan kita. Nah, berikut ini Ibu tampilkan satu paragraf tentang manfaat tumbuhan. Kita baca sama-sama yuk. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan di bumi. Manusia mendapatkan sumber makanan dari tumbuhan. Tumbuhan memiliki berbagai bagian yang dapat dikonsumsi seperti daun, buah, batang, akar, dan bijinya. Salah satunya adalah tanaman padi yang menghasilkan beras. Nah, anak-anak, adakah dari anak-anak yang bisa menentukan ide pokok dari paragraf tadi? Ya, benar sekali anak-anak. Ide pokok dari paragraf tadi adalah tumbuhan memiliki banyak manfaat, ya. Dan ini kita ambil dari kalimat utama yang berada di awal paragraf, sehingga paragraf ini bisa dikatakan sebagai paragraf deduktif. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini anak-anak. Mudah-mudahan bisa dipahami dan anak-anak tetap semangat belajar dari rumah. Ingat tetap patuhi protokol kesehatan.